Hai semuanya, berjumpa lagi di video part yang kedua. Nah, ini dia cuplikan video part satunya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton part satunya, saran saya nih untuk ditonton ya, agar ceritanya lebih nyambung di video part yang keduanya. Jadi untuk part yang kedua kita akan mulai di saat kita akan menaiki tanjakan Kayulangi, melewati batas provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan, dan melewati Bukit Taripa, dan tibanya kita di kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara. Mau tahu keseruannya? Tetap ikutin terus trip kali ini sampai selesai. Sekarang kita akan melewati jembatan Kalaena. Jadi jembatan ini merupakan atau sebagai penanda untuk kita akan menaiki tanjakan Kayulangi. Karena setelah ini jalannya akan mulai menanjak teman-teman. Coba lihat di depan sana jalannya sudah mulai menanjak plus menikung teman-teman. Jadi kita akan menuju ke gunung ke depan sana. Bus Adi Putra yang ada di depan itu memakai sasis Hino RM280 ABS, dan bus kita memakai sasis Scania K410 CB. Jadi dari jenis sasis sudah berbeda, torsi, power pun juga berbeda, dan perbedaannya cukup jauh teman-teman. Nampak kita bisa dengar raungan Hino saat menanjak sudah cukup berteriak. Wah. Nampaknya di depan ada bus Bintang Zahira yang semalam. Dan kita akan konvoy bareng bersama Bintang Zahira, Adi Putra Nopin 43 dengan bis kita nih. Jadi sekarang kita sementara menanjak ke atas gunung, dan ini mataharinya juga sudah mau naik dan sudah mulai terbit, dan ini vibesnya fresh banget. Cahaya kekuningan matahari pada saat mau terbit itu loh yang bikin vibesnya beda banget. Nah, bisa kita lihat di depan itu ada tikungan patah, tikungan tajam di saat kita lagi menanjak. Dan di atasnya lagi itu masih banyak tikungan ataupun belokan yang seperti ini teman-teman, bahkan lebih nikung lagi. Dan saya teringat beberapa saat waktu yang lalu, kayaknya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya melintasi jalur Kayulangi ini masih sempit, terus banyak jalan yang rusak dan masih dalam tahap perbaikan teman-teman. Kalau tidak salah ada sempat kejadian yang cukup viral, beberapa bus dan semua kendaraan yang melintasi di Kayulangi itu tertahan hingga lebaran tiba. Jadi lebaran di jalan teman-teman.
Kalau nggak salah itu sekitaran di tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Oh iya, kalau teman-teman mau lihat jalur Kayulangi di saat yang masih parah-parahnya, masih buka tutup jalan, masih dalam perbaikan, masih terdapat banyak titik-titik longsor ataupun jalan yang amblas, masih berlumpur, jalan yang licin, itu teman-teman bisa nonton video saya. Salah satunya di trip Borlindo rute Poso Makassar di part yang kedua. Terus ada trip naik Megamas rute Makassar Morowali, dan juga naik Madinah Trans di rute Makassar Morowali di part yang kedua. Teman-teman bisa nonton itu. Di jalur ini, kondektur dituntut untuk selalu siaga dan pandai melihat kendaraan dari arah depan ketika bus sedang menikung. Seperti hal Bang Imam selalu memberikan kode di saat bus sedang menikung tajam agar manuver bis yang melebar tidak menyenggol ataupun menabrak kendaraan dari arah depan di saat berpapasan di tikungan. Di saat kita beriringan, apalagi saat menanjak, kita harus menjaga jarak aman teman-teman. Dan bisa kita lihat, tangannya Om Ambo sangat lihai untuk memutar setir pada saat tikungan tajam. Namanya juga jam terbang udah lama ya, udah senior. Hahaha. Dari tadi kita berbelok-belok, berkelok-kelok. Lah, itu jalannya nggak ada palang. Amit-amit kalau kita keterusan. Waduh, ngerinya. Semoga kita selalu selamat sampai di tujuan dan tetap utamakan keselamatan dan kenyamanan. Tidak mengisi. Agen tidak mampu. Kiri. Ya padahal kalau sudah ditahu begitu kan harusnya kan sudah ada antisipasi dari sana. Awas kiri. Patah apa itu? Banyak trek yang pakai tol ketimbang bis sekarang. Iya. Dulu bis, sekarang trek.
Ini salah satu tikungan yang paling tajam di Kayulangi. Setelah kita menikung ke kiri, kita langsung disambut tikungan ke kanan yang patah, benar-benar patah dan tajam teman-teman. Dan kita juga langsung menanjak di sini. Kasar. Kalau ekstrim jalannya ya kita lebih sebesar ini. Iya, di bagian Gunung Gunung PC itu Supit. Ekstrim naik. Sudah tanjakan, sudah sempit. Kayak ini Pantai Timur. Jadi bagaimana nih kalau bisa nih. Aku buka baju jalan namu ya selesai. Macam suami teman-teman. Memang kasih begitu kak? Iya. Bagaimana tuh Imam? Kalau saya yes. Yes. Sama itu orang dinikahkan dan bilang, ya. Baca. Putar ya, mama lupa. Dengan PD-nya. Tadi pernah kak juga pergi pesta undangan. Tapi ini apa namanya, ini pesta undangan bukan pesta bilang subuh bagi siapa orang lain. Adekku pengantin. Ah ya. Laki-lakinya adekku. Baru yang perempuan orang jalan. Mau tanya ini pesta ini laki-lakinya di mana? Bilang orang sini juga. Orang apa laki-lakinya? Orang Jawa juga. Kok mati nih? Salah masuk. Oh, sama orang Jawa juga nih. Sama orang Jawa. Wah, harus bertanggung. Saya mau ini minta maaf ini Bu. Saya mau tes ya Bu ini. Saya keluarganya itu lagi ternyata semuanya. Nah, di sini jalannya mulai menurun. Itu artinya kita tidak lama lagi akan mendapati gerbang perbatasan provinsi antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan. Dan juga kita semakin dekat dengan perkampungan yang ada di bagian bawah. Macam tidak ada. Kalau teman-teman lihat, ini sinar mataharinya ini cantik banget. Tidak terlalu terik, terus cahayanya masih menguning. Ini vibes-nya keren sih. Dan kita masih berkelok-kelok di jalan ini dari kiri, kanan, dan sebaliknya. Kenapa bisa? Anda yakin Kak? Coba buka yang di kanan. Ternyata di kanan. Tuh keren di kanan. Ternyata bunyi di kanan. Bagaimana caramu? Jangan cuma ngada-ngada ini. Udah aku percaya aku ini. Memang kenapa? Katanya kau dongkrak baru kau bilang kiri yang bunyi-bunyi. Nah, ini dia batas provinsi antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Kalau kita dari arah Sulsel masuk ke Sulteng, kita masuk ke daerah Kabupaten Poso, Kecamatan Pamona Selatan. Kalau dari arah Sulteng, kita masuk ke Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Mangkutana. Nah, ini gerbangnya, dan gerbangnya pas-pas di tikungan yang tajam teman-teman. Coba lihat. Kita tidak bisa pas-pasan, jadi harus ada yang mengalah.
Selamat datang di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari gerbang batas provinsi dan sampai ke bawah ini masih banyak belokan-belokannya, kelok-keloknya teman-teman. Dan nanti di bagian bawah kita mendapati sebuah desa namanya Desa Pendolo. Kalau ini bukan bulan puasa, di Desa Pendolo itulah ada rumah makan tempat kita untuk singgah makan siang. Setelah melewati gerbang batas tadi, ternyata masih ada beberapa titik jalan yang masih cukup rusak parah. Salah satunya yang kita lewati ini teman-teman. Dan itu ada truk di depan, kayaknya muatannya overload sih, soalnya dia goyang-goyang kiri kanan gitu. Dan itu kayaknya ada orang yang pakai baju biru dan pegang skop. Kayaknya dia buat bantuin untuk nimbun lubang yang ini, yang dalam ini kayaknya. Gitu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Mati mesinnya. Perempuan itu membasah kepala. Dia beli Paramex. Gambarnya laki-laki. Dia beli lagi Ustadon. Laki-laki juga. Laki. Jadi semua obat itu yang bikin sembuh sakit kepala tidak ada, semua gambar laki-laki. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi itu di perempuan, jangan sampai kota bawah sakit kepala nanti susah. Bukan juga yang perempuan suruh obati. Iya. Semua obatnya ini gambar laki-laki semua. Tidak ada durian situ toh? Makanya pembimbing kemarin. Tadi istri Jam 8:39 kita sampai di Desa Pendolo, Kecamatan Pamono Selatan, Kabupaten Poso. Kalau bukan bulan puasa atau bulan Ramadan, di sini tempat kita makan pagi atau makan siang. Tergantung bus kita tibanya jam berapa. Kalau tiba pagi berarti sarapan pagi. Kalau tibanya siang berarti kita makan siangnya di sini teman-teman. bisa dibalap. Oke, 10. Berapa corong dia punya telet ini? Berapa corong dia punya telet ini? Dia bukan lagi seputar telet, seputar lagu ini. Ya, modulnya dari Modulnya mobil. iya. Asik. Nah, sekarang kita sampai di Desa Taripa.
Di sini ada percabangan atau pertigaan ke arah kiri untuk menuju ke arah ibu kota Kabupaten Poso sampai ke Kota Palu, dan tembusannya bisa sampai ke Gorontalo dan Manado. Di sini kita ambil jalan terus untuk menuju kota Kolonodale Kabupaten Morowali Utara. Dan kalau kita terus lagi kita sampai nanti di Bungku Kabupaten Morowali. Ya. Nanti salah bongkar tuh. Salah bongkar mana? Baik, kau tahu juga tuh di Sangatta. Salah hama. Tanah Enteng. Makanya saya bilang Sekarang kita menaiki tanjakan Bukit Taripa teman-teman. Di sini kalau bagusnya kita lewatnya sore karena dapat view matahari terbenamnya atau dapat senjanya teman-teman. Dan di depan ini ada tikungan tajam ke arah kiri plus langsung menanjak, dan kita ada di belakang truk. Takutnya kalau kita tidak jaga jarak aman, kalau dia habis nafas pada saat menanjak, takutnya bablas ke belakang dan menabrak. Kalau ini bisa saya sebut si tinjalawiknya Bukit Taripa, karena belokan ini di atas gunung, di kemiringan, dan kalau kita belok memang harus mengambil ruas jalan yang cukup banyak teman-teman. Jadi di sini tidak boleh berpapasan, harus ada yang berhenti dan mengalah. itu dulu letusnya Adipura, daerah Rahayu. Ya. Barudannya itu mobil tiba-tiba bunyi. Padahal baru 3 bulan itu mobil. Masalahnya dia lewat jalur pegang nih. Takutnya tronton yang melintang. Wih. Kalau turun tuh masih bagus. Kalau yang gandengan. Iya. Nah ini ada view yang bagus teman-teman, tapi di sebelah kanan ada sawit nih, tidak apa-apa ya. Dan di sini bagusnya kalau kita lewat sore karena dapat senjanya, terus ada view Bukit Teletabi seperti itu, dan di bawahnya ada perkampungan. Nah sekarang kita sedang menuruni tanjakan yang cukup curam, atau kalau kita menanjak ini cukup tinggi ya teman-teman. Dan kalau kita menuruni, di bawah itu ada langsung belokan ke arah kanan, terus belokan ke arah kiri. Di tengah-tengahnya ada jembatan. Kemarin kayaknya ada kecelakaan di sini, kejepit kayaknya jembatan antara bus dengan mobil karena dapat hantam dan tabrak di bagian belakang. Wah, nah ini dia view yang saya maksudkan teman-teman. Di sini dapat lihat bukit-bukit yang bersusun, lihat pohon-pohon, perkampungan di bagian bawah, dan apalagi kalau kita lewat pas saat matahari terbenam atau senja. Wah, di sini ajib lah, bagus. Tikunan. Tunggu saya telepon. Saya telepon baru nak bawa kamu kok. Jam 10:33 kita memasuki daerah Kabupaten Morowali Utara teman-teman. Tepatnya di Desa Tiwaak, Kecamatan Mori Utara. Nah dari sini saya prediksikan kalau kita masuk Kabupaten Morut itu di jam begini, paling kita sampai di kota Kolonodale itu sekitaran di jam 2:30 atau paling lambat di jam 3 teman-teman. Nah sekarang ini kita melintasi kebun sawit yang begitu luas, ada sawit yang pendek, ada yang sawit yang tinggi, ya enggak tahu lah, intinya ini sawit. Kamu akal apa kamu pakai kan? Kalau kita belok kanan, itu Pusiman itu. Iya? Pape. Harapin dulu juga. Open dulu. Kalau kita lewat situ, bagus situ lewat situ dekat.
Oh, potong kompas di. Sekali saya bilang mau ke begitu. Ku jempol datang ke berguru sama dia kalau berhenti. Iya. Dia berhenti gitu sampai sekarang. Kirimkan juga jambor ke Nusaranya. Kata besar. Ini tanjakan listriknya Morowali ini sedikit tapi parah. Saya kira ada yang pas keluar dari Bodopi itu, yang tikungan es Iya. itu. Tapi pernah lagi masuk Kodal nggak? Belum tuh. Iya. Pulau Ndale pernah masuk? Naik bis Iya. belum. Nanti ini dia. Oh iya. Kalau naik bus sudah. Hah? Kalau pergi-pergi bis sudah. Cuma kalau naik bis belum. Maksudnya di ke Kodal? Iya. Di Pulau Ndale? Kalau sudah. Kodal. Cuma Jadi saya cerita sampai itu hari sampai di Jakarta saya mau ke Surabaya tapi nanti dari Surabaya ke Semarang nggak lagi. Nah, kau lucu sekali kamu pergi saya bilang sama gitu bilang Palopo ke Suraku sama sih. Cuma merasa canggung gue karena tidak pernah punya Jakarta. Jadi itu nomor anunya naik. Kalau kita normal toh, ya. nah itu muncul. Berarti setiap kesalahan ada di punya kode. Ada. Oh, oke. Mau mana kode kesalahannya tidak ada. Itu nomor aktifnya itu. Tanggal tuh. Iya. Itu sudah di kerja itu dari tanggalnya. Muncul itu. Oh, lengkap sudah. Itu tanggal 9 toh. Oh iya betul. Tanggal Riwayat berapa? pekerjaannya. Ya toh? Ya betul. Makanya banyak orang pintar bawa scanner tapi dia tidak tahu buka itunya. Jadi Itu lebih buka link nggak tahu mana yang kesalahan. Iya, mana kode kesalahannya. Iya. Nah, kan dia macam-macam nomornya. Ada kode secara pribadi. Pak, tanya. Berarti sebelum bawa scan-nya, Om Mambo tetap belajar dulu buat itu-itunya atau sudah Iya. tahu memang? Saya tahu, sebelumnya saya tahu memang bilang ini di sini anunya sekelarnya ini sekelarnya ini. Oh. Makanya kemarin waktu Sekarang kita sampai di daerah yang namanya Beteleme. Di sini ada perwakilan PO Adiputra sekaligus juga checkpointnya. Jadi bus-bus yang dari arah Makassar maupun Morowali itu wajib singgah di sini teman-teman. Dan ini kita juga mau singgah sekaligus menurunkan penumpang yang singgah di Beteleme dan juga beberapa paket. Nah, jadi kita sudah sampai di checkpoint PO Adiputra di Beteleme, Kabupaten Morowali Utara. Dan di belakang saya adalah agen perwakilan PO Adiputra di Beteleme. Jadi kalau teman-teman di daerah Beteleme bisa banget pesan tiket Adiputra di sini. Oke. Nah, jadi sana bis kita dan kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Wah, itu ada bus terbaru dari Putra, Avante H9 sasis Scania teman-teman. Wih, mantap. Nah, jadi beginilah kalau posisi kita kalau duduk selonjoran seperti ini. Dan kalau kita mau rebahin, ini kan belum rebah, kan masih tegak. Jadi di sini ada tuas, tarik ke dalam, terus kita turun ke belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita taruh bantal dan rebahan nyaman. Jadi saya itu duduknya di bagian belakang karena di rute Makassar Morowali apalagi di bulan Ramadan itu penumpangnya itu pada rame-rame banget teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita merasakan juga bagaimana sih sensasi duduk di belakang. Dan syukurnya kita mendapatkan sasis tronton yang premium, terus juga dapat kursi atau seat yang empuk layaknya sofa di rumah. Jadi meskipun kita rebahan, tiduran maupun duduk ini masih nyaman banget teman-teman. Jam 1:04 kita diberangkatkan kembali dari perwakilan Adiputra di Beteleme teman-teman. Dan waktu tempuh dari Beteleme sampai ke kota Kolonodale itu sebenarnya tidak terlalu lama, sekitaran di 1 jam lebih sampai di 2 jam teman-teman.
dia ini tinggi kepalanya. Nah teman-teman, jadi setelah keluar Beteleme, kita mampir sejenak untuk makan siang di rumah makan. Tapi bagi yang tidak puasa, saya puasa teman-teman. Jadi di belakang saya rumah makannya. Dan kita bersama AP033. Ini sasisnya MB623 bermesin depan teman-teman. Oke. Bus Adiputra Bernopin 033 kembali melanjutkan perjalanan ke arah kota Makassar. Dan sekarang tinggal berdua aja bis kita dengan bus Adiputra yang baru masuk yang dari arah Morowali. Ini unik teman-teman, ini bis sleeper tapi bermesin depan. Wes, mantap kan? Dan sekarang kita menunggu pemberangkatan kembali ke arah kota Kolonodale. Ya, itu 2010. Dia tuh nih 13 sih. 1.300. Saya 1,5. Berarti bang, tahu mobil mo, golongan mobil elit, mobilnya marah bukan. Nah, akhirnya kita sampai juga di percabangan atau pertigaan Tompira, teman-teman. Di sini adalah titik pisahnya dari bus-bus untuk rute ke arah Bungku Morowali dan ke arah kota Kolonodale, Kabupaten Murut. Nah, di sini nanti kita belok ke kiri ke arah jembatan Tompira dan langsung terus ke arah kota Kolonodale. Di ya yang penting uangin kalau mau bergaruh di gula merah kalau cucu begitu aja kalau tidak ada begitu biasa nganasa kupas Ya. biasa apa namanya upaya itu semester anak kasih tahu Ya, berarti kau dianu. Nah, ciri khas di wilayah Kabupaten Morowali Utara seperti ini teman-teman ya. Ini jalannya mulai menguning dan berabu karena ini merupakan kawasan ataupun banyaknya perusahaan industri. Dan ini saja, ini jalan hauling yang dipisahkan oleh jalan trans teman-teman. Jadi wajar saja jalan di sini cukup berabu ya. Beras. Ini orang lagi. itu keluarganya beli itu. Kante gitu. Nah, Kante tak tahu tak kante. mana lain kalinya itu. Banyak orang makan di sini. Iya. Tidak ada. Sampailah kita di pertigaan ini. Di sini kita belok kiri ya. Tapi kalau untuk belok kanan bisa juga ke arah kota Kolonodale, bahkan lebih cepat. Tapi jalannya cukup sempit dan banyak menikung. Dan di sini kita ambil kiri dan nanti tembusannya di jalur 2 perkantoran. Tapi tanjakannya sumpah tinggi banget teman-teman. Lebihnya Nah, sekarang kita mulai menanjak teman-teman. Jadi sebelum sampai ke kota Kolonodale, kita melewati tanjakan ini dulu, tanjakan terakhir lah. Dan sebenarnya ini tanjakan tinggi banget, bisa dilihat. Tapi kayaknya di kamera tidak terlalu nampak sih. Dan di atas sana itu masih ada tanjakan yang lebih tinggi lagi asli. Dan untungnya bis kita pakai sasis Scania K40 CB. Jadi gas aja. Ini benar-benar berbahaya karena ini ada kabel melintang pada saat kita sementara menurun setelah tikungan.
jadi kita nggak lihat dan hampir kita tabrak sampai putus. Untung Om Ambo cepat langsung ambil rem tadi. Dan nalempar-lempar pantainya. Langsung bangkit tidak bantu dia. Mati kita dulu. Dilangkai. Saya jual 180. Masih lumayan itu. Hah? Masih bisa itu. Masih tinggi lah itu. Ini masih terang matanya Om Ambo ya. Mungkin kalau saya sudah Alhamdulillah kita sudah mulai menurun dan tak lama lagi kita sampai di kota Kolonodale. Dan nanti ada view yang bagus, itu pemandangan kota Kolonodale dari atas. Mantap, mantap. Mantap. Wih, mantap. Bagus view-nya. Tuh, pas. Ini laut. Oi. Kota Kolonodale. Mantap. Apa tuh Wida? Biar kalau mobil kecil dan rendah tuh. Iya. Kurang. Patahnya. Nah, begini nih kayak ini di jalan di Pasir Putih ini. Yang mau dibuka nanti, Madinah Trans. Alhamdulillah di jam 2 siang lewat 46 menit kita sampai juga di kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara. Tepatnya di perwakilan PO Adiputra di kota Kolonodale, teman-teman. Nah, ini busnya sedang mencari posisi parkir yang bagus. Dan ayo kita siapkan barang dan siap-siap untuk turun dari busnya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara. Dan sekarang kita sampai di perwakilan PO Adiputra di kota Kolonodale. Dan untuk kru yang bertugas, PO Adiputra, terima kasih banyak telah mengantarkan saya dan kita semua di kota Kolonodale dengan selamat. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih juga telah mengikuti trip kali ini sampai selesai. Dan kita akan lanjutkan kembali trip yang akan datang di esok hari. Mau tahu kita akan kemana dan naik apa? Tetap ikuti terus channel Rans Production, channelnya penggemar bus Sulawesi.